Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febriansa Saputra, NIM saya 2520020 dan rekan saya MPI 4A. Berikut akan saya share materinya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu manajemen sumber daya manusia dengan rekrutmen dan seleksi. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan proses perusahaan dalam mendapatkan kandidat yang memiliki tujuan sesuai dengan perusahaan tersebut, baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Rekrutmen sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam hal sumber daya manusia. Melalui proses rekrutmen ini diharapkan perusahaan bisa mendapatkan sumber daya yang memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan seleksi adalah rangkaian kegiatan HR untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kinerja atau kriteria perusahaan melalui beberapa rangkaian tes. Terus kita masuk ke dalam metode rekrutmen. Ini ada 5, yaitu yang pertama job analysis atau analisis jabatan, terus yang kedua job description atau uraian jabatan, yang ketiga specification atau persyaratan jabatan, terus yang keempat job evaluation atau penilaian jabatan, terus yang kelima ada job classification atau penggolongan jabatan. Terus kita masuk ke dalam sumber rekrutmen. Ini tuh ada 2 macam, yaitu sumber dari dalam dan sumber dari luar. Yang pertama sumber dari dalam yaitu internal. Sumber calon pegawai internal adalah calon pegawai yang diambil atau dipilih dari dalam perusahaan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu yang sedang kosong. Pada umumnya perusahaan akan mendelegasikan karyawannya yang memiliki spesifikasi jabatan yang sesuai. Terus yang kedua ada sumber dari luar atau eksternal. Sumber calon pegawai eksternal adalah calon pegawai yang diambil atau dipilih dari luar perusahaan untuk mengisi lowongan yang ada di perusahaan. Rekrutmen yang mengambil calon pegawai dari luar perusahaan adalah calon pegawai yang akan menempati posisi-posisi pada low manager atau staff. Keuntungan yang didapatkan ketika perusahaan melakukan rekrutmen yang bersumber dari eksternal adalah perusahaan akan mendapatkan pegawai baru yang mungkin memiliki wawasan lebih luas dan semangat yang lebih besar. Terus metode rekrutmen ini ada 2, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Yang pertama ada metode terbuka. Metode terbuka adalah rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menginformasikan lowongan pekerjaan tersebut. Terus yang kedua ada metode tertutup. Rekrutmen dengan menggunakan metode tertutup pada umumnya hanya diinformasikan kepada pegawai perusahaan tersebut atau kepada beberapa orang yang dipercaya, sehingga pelamar yang memasukkan lamarannya ke perusahaan relatif sedikit. Setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah proses seleksi untuk mengetahui berbagai macam potensi dan keahlian setiap calon pegawai. Maka perusahaan perlu melakukan proses seleksi. Diharapkan dengan adanya proses seleksi ini, perusahaan mampu untuk mendapatkan kandidat terbaiknya yang selanjutnya akan dijadikan pegawai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Nah, setelah Mas Putra menjelaskan yang atas tadi tentang rekrutmen, kita beralih ke seleksi, yang mana seleksi ini setiap perusahaan memiliki sebuah kriteria. Yang pertama ada jenjang pendidikannya. Lalu yang kedua ada pengalaman kerja, yang mana pengalaman kerja ini yang paling dibutuhkan. Semisal ibaratnya gini, ada yang mendaftar dia baru saja lulus dan
ada yang sudah berpengalaman kerja. Pasti yang dipilih yang sudah berpengalaman kerja. Karena apa? Karena dilihat mungkin lebih kompeten dari yang baru lulus. Nah, yang ketiga ada tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerja. Lalu ada pelatihan yang pernah diikuti, biodata, referensi. Nah, sedangkan langkah-langkah dalam seleksi ini ada seleksi berkas, lalu belangko lamaran, yang ketiga pemeriksaan referensi, yang keempat ada wawancara awal. Lalu setelah itu ada tes potensi akademik, dan setelahnya ada tes psikolog, lalu tes kesehatan, wawancara akhir. Nah, ini ada keputusan diterima atau ditolak. Yang mana pada proses ini seringnya HRD menggantung para pendaftar, kayak cuma di PHP doang, yang daftar sudah harap-harap cemas diterima apa tidak, tidak dikabarin diterima atau tidak. Nah, kalaupun yang diterima, lalu proses yang ke-10 ada penempatan kerja. Sedangkan cara seleksi atau cara non-ilmiah ini biasanya digunakan oleh perusahaan berdasarkan pengalaman dan pemikirannya saja. Cara non-ilmiah ini cenderung kayak ilmu mengira-ira. Lalu ada cara ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang umum digunakan oleh HRD untuk melakukan seleksi calon pegawai berdasarkan pada spesifikasi pekerjaan yang ada dan kebutuhan nyata yang nantinya akan diisi. Dan dalam metode ini HRD akan mengacu pada pedoman kriteria atau SOP yang dibuat oleh perusahaan. Nah, dari kesimpulan materi di atas, saya tarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan pegawai yang berkompeten, perusahaan melalui divisi HRD sebaiknya melakukan proses rekrutmen dan seleksi dengan ketat. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Selain itu, dengan perusahaan memiliki pegawai yang kompeten, maka tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan mampu untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Banyak cara atau metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan proses seleksi untuk mendapatkan calon pegawai yang kompeten dan memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat kami ulas dari hasil belajar kami tentang manajemen sumber daya manusia dengan rekrutmen dan seleksi. Kami mewakili kelas MPI 4A, saya Arifah Maulida dan rekan saya Febriansyah Saputra pamit undur diri. Jika banyak kesalahan atau kekeliruan dalam mengulas materi tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.